Selamat sore Mbak Ade, mungkin sudah boleh dimulai. Baik, selamat sore. Kita mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul hari ini pada kegiatan perkuliahan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM Farmasi Bahari dengan tema Aquaculture of Marine Product. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim peneliti Matching Fund dan juga seluruh peserta perkuliahan MBKM hari ini yang sudah bersedia menghadiri kegiatan pada sore hari ini. Sebelumnya, saya Nikade Pujastuti akan membacakan susunan acara perkuliahan pada sore hari ini. Kegiatan perkuliahan pada sore hari ini akan dibagi menjadi beberapa sesi. Jadi yang pertama ada pembukaan, kemudian penyampaian materi, kemudian ada sesi diskusi, kemudian ada sesi dokumentasi, dan terakhir adalah sesi penutup. Karena sesi pembukaan sudah kita lewati, mari kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi penyampaian materi. Di mana materi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Nunik Cokrowati, SPI, MSI. Beliau adalah dosen pengajar di program studi budidaya perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Beliau telah menyelesaikan kuliah S1 di Universitas Brawijaya, kemudian menyelesaikan kuliah S2-nya di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini sedang melanjutkan kuliah S3 di Universitas Brawijaya, di mana penelitian dan publikasi beliau dalam 5 tahun terakhir budidaya rumput laut. Kepada Ibu Nuni Cokrowati, SPI, MSI, saya persilakan. Bawa headset. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada sore hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita diberikan sehat dan kita bisa berjumpa lagi di kuliah Farmasi Bahari MBKM dalam bagian dari proyek Matching Fund. Apa kabar adik-adik? Dua minggu ya kita break dan sekarang kita memulai lagi kegiatan perkuliahan ini. Baik, kita langsung mulai saja. Ibu ke bagian materi Aquaculture of Marine Product. Jadi biota laut sebenarnya sangat beragam dan kita Indonesia punya biodiversity yang cukup luar biasa sebagaimana sudah dipaparkan oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Jadi biota perairan, khususnya biota laut yang kita punya itu sangat berpotensi sekali untuk dikembangkan menjadi berbagai produk untuk mensupport kehidupan manusia di bidang pangan, farmasi, kosmetik, biofuel, dan sebagainya. Sehingga beberapa tahun terakhir ini marine product menjadi sangat
dicari, sangat dieksplor, dan sudah banyak mulai dikembangkan. Jadi biota perairan banyak sekali yang bisa dikembangkan untuk berbagai kepentingan. Di antaranya misalnya yang sudah banyak dieksplor adalah rumput laut, kemudian lobster, kemudian mutiara, jenis-jenis ikan, dan biota mikro lain yang ada di perairan laut sudah banyak dieksplor untuk pengembangan pensupport kehidupan manusia. Nah, untuk kali ini Ibu khusus kita mau sharing mengenai budidaya rumput laut karena fokus dari perkuliahan ini lebih mengarah pada rumput laut. Nah, rumput laut tentu saja kalau pemateri-pemateri sebelumnya mungkin banyak hal terkait laboratorium dan ilmu-ilmu dasar lain terkait dengan biota laut. Nah, ini Ibu lebih banyak ke teknisnya. Rumput laut pasti adik-adik semua sudah familiar ya, terutama pada makanan yang mungkin tidak bersentuhan langsung dengan ilmu perikanan atau yang kuliahnya di humaniora mungkin tidak banyak mengenal, tapi kalau kita yang di IPA mungkin sudah banyak sedikit kenal rumput laut. Rumput laut yang paling kita kenal ya pada makanan ya, kalau pada kosmetik ya pada bahan-bahan kosmetik yang sebagian besar bahan dasarnya yang organik itu adalah berasal dari rumput laut. Nah, rumput laut itu adalah salah satu tumbuhan air laut yang dia termasuk dalam alge, makroalge, alge besar ya, alge yang bisa tanpa mikroskop kita bisa lihat. Nah, ada beberapa jenis rumput laut yang nanti kita akan bahas satu persatu, tapi sebagian besar secara umum rumput laut itu dibagi menjadi beberapa golongan atau kelas khususnya berdasarkan pigmen warna yang mendominasi pada rumput laut. Nah, ada cyanophyta itu yang didominasi oleh warna pigmen biru, kemudian chlorophyta, chrysophyta, phaeophyta, dan rhodophyta. Tentu yang dari ilmu biologi, MIPA ini sudah sangat familiar. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang paling banyak tumbuh di daerah perairan tropis itu tidak hanya di perairan Indonesia, di perairan negara tropis lainnya, di antaranya adalah Capapicus alvarezi. Nah, ini adik-adik bisa dilihat gambar di depan. Jadi, kalau mungkin yang belum pernah sama sekali bersentuhan dengan rumput laut, jadi dia adalah makroalge yang dia tidak bisa dibedakan antara batang, daun, buah seperti tanaman darat. Jadi keseluruhan bagian tubuhnya itu sebenarnya adalah talus. Jadi semua bagian tubuhnya disebut talus. Kalaupun ada beberapa jenis yang punya mirip bunga atau buah itu adalah sebenarnya talus juga, tetapi dia karena lingkungan untuk kepentingan kehidupannya dia bentuknya teradaptasi sesuai untuk kebutuhan hidupnya. Ini adalah Capapicus alvarezi yang paling umum dikenal di dunia perdagangan atau bisa nama lainnya adalah Eusoma cottoni. Kalau pada nama dagangnya banyak yang nggak kenal, kalau kita sebut Capapicus alvarezi. Nama dagang keringnya biasanya adalah rumput laut cottoni. Nah, rumput laut si Capapicus alvarezi ini kalau adik-adik pernah memegang talusnya pasti bisa dicocokkan dengan ciri-ciri morfologi yang ada di depan ini. Dia kerangka tubuhnya atau talinya itu dia bulat silindris, kemudian dia ada yang berwarna hijau
ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna merah kecoklatan. Nah, karena dia adalah algi merah ya, jadi sebenarnya kalau pada kondisi kering dia akan tampak dia alga apa sebenarnya. Nah, ini dia pada talus-talusnya ini kalau kita pegang dia ada seperti belanadul atau benjolan-benjolan yang sebenarnya dia adalah bakal-bakal talus yang nantinya akan tumbuh menjadi talus besar. Dia ini kalau kita patahkan atau misalnya dikunyah segar itu dia crunchy ya, seperti tulang rawan atau kalau adik-adik mengunyah tulang muda ayam atau tulang muda sapi, jadi dia crunchy. Dia gelatinous atau dia bisa juga kita bilang cartilaginous. Nah, Sikapapicus alvarezi ini, iya Ibu tadi lupa sampaikan, kenapa sih marine product atau biota-biota perairan laut itu perlu kita budidayakan. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia beberapa jenis bahkan banyak spesies biota laut itu bisa kita dapatkan cuma-cuma atau kita ambil langsung dari perairan laut, kita eksplorasi langsung dari perairan laut. Tetapi kita harus perhatikan keberlanjutan dia. Jadi sehingga perlu ada upaya budidaya. Kalau kita ambil terus-menerus di perairan laut, maka suatu saat dia akan punah. Nah, untuk tidak punah tersebut, maka perlu upaya budidaya. Dulu mungkin 20 tahun yang lalu, rumput laut, terutama di daerah-daerah perairan pesisir, pantai dan pesisir yang agak terpencil, itu dengan mudah sekali kita bisa dapatkan dengan mengambil liar atau kita eksplor liar dari perairan laut, kita ambil cuma-cuma. Tapi lama-kelamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah manusia, maka ketersediaan si rumput laut ini juga terbatas, sehingga perlu upaya budidaya. Demikian juga dengan biota perairan lainnya, misalnya lobster. Kalau dulu dengan mudah kita di Lombok Timur misalnya, atau di Sulawesi, kita dengan mudah menangkap lobster dari perairan laut alam, tetapi semakin bertambahnya waktu semakin berkurang sehingga perlu upaya budidaya untuk menjaga kelestariannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, Sikapapicus alvarezi ini kenapa menjadi penting untuk dibudidayakan? Karena dia pemanfaatannya di bidang industri pangan, di pangan banyak digunakan sebagai bahan makanan, kemudian di farmasi banyak digunakan sebagai bahan obat, kemudian di kosmetik juga banyak digunakan sebagai bahan kosmetik. Yang diambil dari Sikapapicus alvarezi ini adalah karaginan yang dimiliki oleh Sikapapicus. Jadi karaginan bisa untuk berbagai bahan dasar industri pangan dan sebagainya. Kemudian sargasum. Nah, sargasum ini kalau adik-adik membaca artikel penelitian 5 tahun terakhir ini, banyak sekali sargasum dieksplor untuk berbagai kepentingan, diteliti untuk kepentingan farmasi, kosmetik, dan sebagainya. Dulu, sebelum sargasum ini tenar bahasanya ya, mungkin sargasum ini banyak sekali di perairan laut atau perairan pantai, khususnya di NTB itu cukup melimpah, masyarakat bisa mengambil di perairan laut dengan bebas. Dulu awalnya sargasum ini hanya digunakan sebagai bahan kertas. Nah, tapi dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, sargasum bisa digunakan sebagai bahan obat, bahan makanan, dan lain sebagainya. Sargasum ini banyak sekali jenisnya, jadi bentuknya agak mirip-mirip, tetapi sebenarnya dia berbeda spesies. Jadi kalau yang seperti di depan ini, Sargasum acuvelium, dia bahkan mirip daun, dia bahkan mirip mempunyai daun, kemudian ada bulatan-bulatan kecil yang menyerupai buah atau bunga. Jadi kalau kita
belum paham, kita kira dia adalah tanaman darat. Jadi bentuk daunnya ya seperti tesnya, atau kalau kita pegang itu seperti kertas. Nah, banyak sekali jenis-jenis sargasum ini. Nah, ini untuk saat ini budidaya sargasum masih belum bisa dibilang masih belum ada ya, baru coba dari kecil Gracilaria. Gracilaria ini bahan pada makanan sebagai bahan agar-agar. Nah, dari kecil kan kita sudah dikenalkan ya makanan agar-agar itu, agar-agar biasa itu yang ada berbagai merek itu. Nah, ini Gracilaria ini untuk saat ini tidak banyak hidup di liar, kalau dulu mudah kita dapatkan, sehingga beberapa daerah sudah mulai mengembangkan budidaya Gracilaria pada tambak. Gracilaria juga bisa dibudidayakan pada laut, tetapi karena dia mudah tumbuh dan mudah dihandle, sehingga banyak pembudidaya membudidayakannya di tambak. Gracilaria ini morfologinya seperti rambut adik-adik, jadi seperti rambut kita, jadi halus, talusnya itu kecil-kecil, dan dia crunchy juga, dan mudah patah. Nah, ini sih Gracilaria. Kemudian Gelidium, ini Gelidium saat ini belum dibudidayakan ya, mungkin ada beberapa pusat penelitian yang mencoba membudidayakan Gelidium ini untuk kepentingan farmakologi atau bahan obat, dan masih terbatas teknologi budidayanya. Kemudian yang hidup liar juga sudah susah didapatkan, sehingga sangat penting untuk dibudidayakan. Nah, kemudian Hypnea. Hypnea ini juga belum dibudidayakan, masih saat ini masih diambil dari alam. Mohon maaf sebentar ya, saya interupsi yang ribut di luar. Mohon maaf karena di area ruang kuliah jadi keributan mahasiswa biasa. Nah, kemudian ada turbinaria. Ini juga masih banyak kita jumpai di alam dan masih belum dibudidayakan. Ini sudah banyak yang sudah mulai mengeksplor kegunaan dari turbinaria untuk kepentingan pertanian, kemudian obat, dan bahan kosmetik. Kemudian ulva, ini kalau yang tinggal di Lombok mungkin sering mendapati pemandangan seperti ini. Jika ulva melimpah, maka pada saat musim ulva kita akan banyak jumpai di pinggir-pinggir pantai. Nah, ini ulva ini morfologinya seperti plastik kresek ya, jadi talusnya berupa lembaran-lembaran yang lebar dan panjang. Nah, jadi teksturnya seperti plastik. Jadi ulva ini untuk saat ini belum dibudidayakan juga, tetapi teknologinya sudah mulai dikaji. Pemanfaatannya juga untuk bahan antioksidan ya yang paling banyak saat ini, kemudian untuk kosmetik dan bahan obat. Nah, kemudian Caulerpa, anggur laut. Nah, ini kalau yang tinggal di daerah pesisir yang masih alamnya masih bagus, si Caulerpa ini bisa kita dapatkan cuma-cuma dengan mencari di pinggir pantai, di substrat pantai yang masih ada karangnya.
itu masih banyak sekali anggur laut. Nah, si anggur laut ini seperti ini adik-adik sudah ada trial budidayanya si kaulerpa ini untuk kepentingan bahan makanan. Jadi dia dikemas dalam bentuk segar. Nah, sehingga perlu upaya budidaya karena kebutuhan ulfa untuk pangan atau makanan cukup tinggi permintaan di dunia ini. Selain untuk makanan juga untuk obat. Kaulerpa ini ada berbagai jenis ya. Ada yang memang bulatannya seperti anggur kecil, bulatan nyata kecil-kecil gitu, ada yang agak memanjang. Jadi anggur laut ini kalau dimakan segar aja udah enak. Nah, si kaulerpa. Nah, ini kalau untuk reproduksi si rumput laut itu sebenarnya mudah sekali berkembang biak ya, atau jadi dia memang dia biota sensitif tetapi perkembang biakannya cukup pesat. Nah, untuk kita bisa membudidayakan si rumput laut tentu saja kita harus pahami dulu dia maunya habitatnya seperti apa. Nah, sehingga kita bisa menciptakan media budidaya seperti apa yang dimau oleh si spesies rumput laut yang kita budidayakan. Jadi sebenarnya kalau pada kondisi perairan yang normal, rumput laut yang tadi Ibu cuplik uraikan satu persatu itu bisa kita dapatkan di perairan kita, asalkan perairan pantai atau laut kita itu masih sehat atau belum terganggu. Nah, budidaya rumput laut itu susah-susah gampang kalau kita bisa bilang ya. Sebenarnya budidaya rumput laut itu budidaya marine product yang tidak banyak membutuhkan modal. Karena budidaya rumput laut itu kita nggak harus memberikan pakan pada si rumput laut. Tidak seperti budidaya ikan atau lobster. Oke, mohon maaf ya. Jadi budidaya rumput laut itu budidaya yang paling murah kalau bisa dibilang dibanding dengan budidaya marine product yang lain. Karena kita tidak ada biaya untuk pembelian. Tidak ada biaya pembelian pakan untuk rumput laut yang kita budidayakan. Berbeda dengan budidaya ikan. Nah, kita harus ngasih pakan sehari. Ya, mohon maaf. Tidak seperti budidaya lobster atau budidaya mutiara atau budidaya ikan bawal. Nah, budidaya lobster misalnya, biaya pakannya sangat cukup tinggi karena dalam satu hari dia butuh makan 3 kali, atau kalaupun butuh sekali itu dia harus diberikan dalam jumlah yang memang untuk porsi 1 hari. Nah, itu biaya pakannya sangat tinggi. Jadi sehingga beberapa biota perairan yang dijual, hasil budidaya dijual dalam harga mahal itu ya karena itu tadi kemungkinan pada saat proses budidaya itu biaya pakan yang diperlukan itu cukup tinggi. Nah, budidaya rumput laut itu tidak demikian. Rumput laut itu makanannya apa, Bu? Ya, makanannya adalah unsur hara yang ada di perairan sehingga dia tidak perlu makanan tambahan. Nah, ada beberapa, kalau kita mau membudidayakan marine product atau biota perairan laut, itu ada beberapa kriteria lokasi budidaya yang harus kita perhatikan. Tidak hanya budidaya rumput laut saja yang butuh persyaratan seperti ini ya, budidaya biota
laut lainnya pun harus memperhatikan beberapa hal seperti yang ada di slide ini. Yang pertama, tentu saja perairan yang dipilih adalah perairan yang sehat, jauh dari pencemaran. Saya kira kalau kita masih tinggal di NTB, kemudian di Pulau Sumatera, kemudian Papua, kemudian NTT masih aman dari industri besar. Yang rawan limbah industri itu ya sekitar area Pulau Jawa, kemudian Kalimantan ya, mungkin itu yang banyak industri-industri besar itu spot-spot budidayanya agak-agak terbatas. Nah, tetapi limbah rumah tangga pasti di mana-mana ada limbah rumah tangga ya, di perairan pantai mana-mana pasti kemungkinan besar kalau di situ ada tempat tinggal penduduk pasti ada pasokan limbah rumah tangga. Nah, itu tidak cocok kalau untuk titik lokasi budidaya rumput laut maupun biota perairan laut lainnya. Kemudian kalau untuk biota laut jelas dia karena dia sistem osmoregulasinya adalah dia untuk perairan asin, maka dia nggak bisa mentolerir jika ada air tawar secara terus-menerus. Jadi harus jauh dari limpasan air tawar, baik yang berasal dari sungai maupun aliran air besar lainnya ya, kecuali hujan mungkin itu kita tidak bisa bendung ya. Tapi kalau untuk muara sungai itu kita bisa muara sungai, maksudnya kalau di situ ada muara sungai, maka di sekitar area muara sungai tidak cocok jika kita jadikan sebagai lokasi budidaya rumput laut. Kemudian aksesibilitas yang mudah ke lokasi. Nah, akses ini sangat penting karena budidaya rumput laut dan budidaya biota lainnya itu ya harus dikontrol. Kemudian untuk bahan konstruksi budidaya juga membutuhkan akses ke lokasi. Kemudian nanti pembeli yang akan membeli hasil panen juga butuh akses ke lokasi. Nah, tetapi permasalahannya perairan-perairan yang masih sehat dan bagus itu biasanya aksesnya agak jauh dan sulit, agak jauh dari kota terutama ya. Kemudian kadang jika pun ada jalan masih dalam kondisi jalan yang kurang bagus. Kemudian sebagian besar rumput laut itu dia habitat aslinya adalah pasir berkarang dan pasir berbatu, sehingga dalam menentukan lokasi budidaya kita harus perhatikan ini, perairan yang memiliki substrat pasir berkarang atau pasir berbatu. Kemudian yang kelima adalah harus sesuai dengan tata ruang laut ya. Kalau pada masing-masing daerah itu sudah ada zonasi pemanfaatan laut yang dimiliki oleh provinsi. Jadi kewenangan pengelolaan laut untuk saat ini berada pada provinsi, jadi Departemen atau Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi itu yang mengatur tata ruang penggunaan ruang laut. Jadi di situ sudah di-plotting mana titik-titik yang boleh dilakukan aktivitas budidaya, mana yang sebagai area penangkapan, mana yang jalur pelayaran, itu sudah diatur semua. Tidak usah dilanggar itu karena cukup beresiko dan memakan energi dan biaya yang banyak jika melawan tata ruang laut. Dan memang semestinya tidak dilanggar karena itu sudah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum. Kemudian indikator yang paling mudah adalah bisa nggak suatu daerah, suatu perairan itu dilakukan atau sebagai tempat lokasi budidaya rumput laut. Itu indikator yang mudah adalah kita bisa melihat di perairan tersebut ada atau tidak tumbuhan air atau alge sejenisnya. Nah, kalau di situ ada tanaman air atau alge lain yang bisa hidup di dasar perairan tersebut atau hidup di perairan sekitar titik yang kita inginkan, maka sudah pasti di situ bisa kita lakukan budidaya rumput laut. Kemudian yang pasti bukan jalur transportasi dan bukan fishing ground.
serta bukan wisata bahari. Namun beberapa tempat ini seringkali menjadi konflik kepentingan ya, karena biasanya kalau sudah dijadikan area budidaya rumput laut, itu perairan itu menjadi indah, karena kan dia kan rumput laut itu tumbuhan ya, apalagi kayak tadi Sika papicus yang warna hijau itu, dia kalau udah tumbuh lebat itu ya jadi pemandangan yang menarik, sehingga itu menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan ingin datang ke situ sambil berwisata. Jadi itu sebenarnya bisa dipadu-padankan. Tetapi kalau area fishing ground atau daerah penangkapan ikan sudah pasti tidak bisa digunakan untuk area budidaya, dan itu sudah diatur berdasarkan tadi tata ruang penggunaan ruang laut. Nah, kriteria-kriteria yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sebagian besar masuk pada perairan dengan bentuk teluk. Contohnya banyak kan perairan pantai kita yang berbentuk teluk. Contohnya Teluk Grubuk. Nah itu jadi kondisi-kondisi kriteria yang tadi itu masuk ke perairan teluk tadi itu. Contoh yang lain adalah kalau yang tinggal di Pulau Sumbawa ada perairan Kertasari, itu bentuknya teluk dan situ sudah sangat dikenal sentra budidaya rumput laut. Karena kondisi fisik dan ekologi dari perairan tersebut sesuai untuk budidaya rumput laut. Nah, kemudian faktor ekologi yang harus diperhatikan di antaranya adalah arus. Rumput laut itu organisme yang memperoleh makanan melalui aliran air. Jadi dia butuh gerakan air. Jadi nggak seperti ikan ya, yang dia punya kekuatan renang, punya sirip, kemudian punya mulut. Jadi sirip untuk dia berusaha mencari makanan, kemudian ada mulutnya bisa dimasukkan. Nah, si rumput laut itu menyerap unsur hara yang ada di perairan tersebut tempat dia hidup dengan dibantu oleh gerakan air. Jadi dia senang diayun-ayun, tapi gerakan air atau arus juga tidak bisa kalau dia kencang sekali. Kecepatan arus yang dibutuhkan atau yang ideal untuk budidaya rumput laut itu berkisar antara 20 sampai 40 cm per detik. Kemudian kedalaman. Jadi sebenarnya semua perairan dengan kedalaman berapapun itu bisa kita lakukan budidaya rumput laut, tetapi harus kita perhatikan konstruksi yang digunakan apa. Nanti Ibu akan terangkan metode-metode yang cocok untuk beberapa kedalaman perairan. Dan kita harus perhatikan juga kalau perairan yang dalam banget pasti gerakan airnya tinggi dan gelombangnya tinggi. Nah, itu tidak bisa dilakukan budidaya rumput laut. Kemudian kadar garam atau salinitas. Nah, dia kan biota laut ya, jelas dia untuk pertumbuhannya membutuhkan media laut. Nah, salinitas yang ideal itu adalah 28 sampai 34 ppt. Kalau kita di wilayah yang tinggal di Indonesia Timur, salinitas kita cukup tinggi sekali, kadang bisa lebih dari 35. Nah, tapi masih bisa ditolerir untuk jenis-jenis Kapapicus, kemudian Sargassum masih bisa ditolerir. Nah, kemudian kecerahan. Nah, rumput laut ini kan tumbuhan, jelas dia melakukan fotosintesis sehingga dia membutuhkan sinar matahari untuk aktivitas fotosintesisnya. Kemudian ini tadi sudah ya organisme pengganggu belum. Nah, biasanya di mana dilakukan budidaya rumput laut, pasti biota laut yang lainnya itu jadi ikut senang tumbuh di situ karena si rumput laut kan dia hasil fotosintesisnya adalah oksigen ya, sehingga dia memasuk oksigen di perairan sehingga biota-biota yang lain itu menjadi nyaman hidup di area tersebut. Nah, selain dia memasuk oksigen, rumput laut itu sendiri juga dia sebagai makanan bagi biota lain. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau terlalu banyak area, misalnya penyu yang banyak di perairan tersebut, ya jelas tidak
tidak usah dilakukan budidaya di situ. Tapi kalau penyu berlimpah di perairan kita udah nggak ada ya. Kemudian pencemaran tadi sudah ya, jelas tidak boleh pada area atau perairan yang dekat dengan pembuangan limbah industri dan perairan tercemar. Kemudian ini substrat dasarnya, substrat dasar yang paling diinginkan ya pasir berkarang atau pecahan karang. Kemudian kalau untuk di budidaya rumput laut ditambak ya tambaknya harus yang bersubstrat tanah atau lumpur ya, bukan tambak terpal. Bisa juga tambak terpal tapi kita modifikasi dasar perairannya kita berikan lumpur. Kemudian selain faktor ekologi, faktor sosial ekonomi juga harus diperhatikan. Intinya kalau faktor sosial ekonomi adalah lokasi tersebut memang adalah area yang diploting untuk lokasi budidaya dan masyarakat menyetujui adanya kegiatan budidaya tersebut. Jadi kalau masyarakat di situ, di suatu daerah situ sudah banyak berbudidaya lobster misalnya, terus kita mau budidaya biota lain, itu harus dipertimbangkan. Nanti masyarakat merasa terganggu kah atau dia merasa tersaingi kemudian menimbulkan konflik. Nah, itu harus hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Nah, tentu saja untuk mendapatkan hasil panen yang optimum pada budidaya rumput laut, kita harus menggunakan bibit rumput laut yang berkualitas tinggi. Nah, bibit rumput laut saat ini itu kita sebagian besar pembudidaya masih mengambil dari hasil panen sebelumnya. Jadi kalau untuk misalnya si Capapicus alvarezi itu bibit yang ada di pembudidaya saat ini ya hasil panen sebelumnya itu mereka sisakan bagian ujungnya untuk ditanam kembali. Nah, ada juga bibit yang berasal dari kultur jaringan tetapi harganya masih belum terjangkau atau masih mahal sehingga para pembudidaya sulit untuk membelinya kalau dari kultur jaringan. Nah, bibit yang digunakan yang bagaimana? Nah, tentu saja bibit yang berkualitas tinggi itu ada kriterianya. Paling tidak dia ya kelihatan sehat seperti rumput laut pada umumnya yang hidup liar. Nah, umur bibit yang digunakan adalah 25 sampai 30 hari. Saya rasa 25 hari sudah cukup kalau untuk Capapicus alvarezi. Kemudian jelas tidak ada luka atau tidak ada patahan-patahan pada talusnya, kemudian bentuknya proporsional, warnanya dan baunya khas seperti spesies aslinya. Kemudian tidak pernah terkena percikan air tawar dan percikan bahan lain ya. Jelas kalau dia dialokasikan untuk bibit pasti dia penjagaannya juga sudah diperhatikan. Kemudian tidak terkena cahaya matahari dalam waktu atau jangka waktu yang lama. Rumput laut ini kalau mungkin yang sudah biasa dengan Capapicus ya sudah tahu. Jadi kalau dia kena sinar matahari lama-lama ya dia meleleh karena dia tadi gelatinus ya. Dia meleleh lebur. Nah, jadi dia tidak bisa terkena cahaya matahari dalam jangka waktu yang lama. Kemudian bibit itu di lokasi budidaya tidak semuanya ada, terkadang satu lokasi budidaya tertentu itu dia mengambil bibit dari daerah lain yang jaraknya cukup lumayan jauh dari area budidaya. Nah, itu harus diperhatikan. Misalnya kita mau budidaya di mana ya, sini adik-adik yang dari luar Jawa misalnya ada tadi saya lihat dari Bogor misalnya atau area Jawa Barat misalnya. Terus kebetulan mungkin di area Jawa Barat sedang tidak ada bibit misalnya, maka mau mengangkut bibit dari Lombok, dari Gerubuk misalnya. Nah, itu
teknik pengangkutannya harus sangat diperhatikan ya, karena rumput laut itu ya tadi itu tidak bisa terkena panas, kemudian tidak bisa dia dalam kondisi kering yang terlalu lama, dia bisa stres dan sebagainya. Nah, ini contoh seleksi bibit ya. Jadi ini gambar di depan contoh bibit yang bagus. Jadi dia seger, talusnya besar-besar, kemudian pada talusnya ada benjolan-benjolan, bulatan-bulatan yang itu adalah bakal talus. Nah, kemudian misalnya nggak usah lah terlalu jauh dari Gerubuk ke Bogor. Misalnya dari Gerubuk ke Sumbawa saja, itu kan membutuhkan waktu kurang lebih setengah hari ya untuk mengangkut bibit. Nah, misalnya bibit kita angkut malam, sebaiknya pengangkutan bibit itu dilakukan pada malam hari. Kemudian diangkut malam, nyampenya kemungkinan pagi subuh di Pulau Sumbawa itu kan. Nah, kemudian pagi subuh kemudian diikat di tali-tali ris untuk budidaya, dan belum selesai ngikat mungkin matahari sudah muncul, cepat muncul kalau di Indonesia Timur itu matahari ya, dan panasnya mungkin 5 kali lipat dari Indonesia Barat. Nah, jika tidak bisa langsung diselesaikan diikat gitu, atau tidak bisa langsung dilepas ke longline atau rakit, maka bibit bisa disimpan dengan cara ya diikat di pinggir-pinggir pantai, asal dia terendam secara terus-menerus oleh air laut. Nah, ini pengangkutan bibit mungkin lebih ininya kalau adik-adik lihat gambar saja ya. Jadi kalau untuk pengangkutan jalur darat ya, kita bisa menggunakan transportasi darat pada malam hari dengan tentu saja kendaraannya ditutup terpal ya atasnya. Kemudian sesekali kalau perjalanannya jauh, ini sambil membawa air laut di drum gitu, pada beberapa periode jam, mungkin 2 jam sekali disiram gitu. Cuman ya nanti jalanan jadi basah semua ya. Nah, sehingga perlu kebun-kebun bibit pada setiap pulau jika bisa, pada setiap lokasi, kalau bisa setiap lokasi budidaya. Nah, kemudian jika dikemas dalam karung, maka karung yang digunakan yang baik adalah karung goni. Tetapi sekarang karung goni kan udah langka ya dan mahal harganya, tidak bisa dijangkau oleh pembudidaya. Nah, sebagai pengganti karung goni ya karung bawang yang dia punya pori-pori lebih besar. Kalau karung gabah atau beras dia pori-porinya kecil sekali, rumput lautnya bisa busuk karena panasnya berputar di dalam. Kemudian kalau lewat transportasi laut enak sekali karena sesekali bisa kita siram dengan air laut kan, nggak perlu ngangkut air laut dengan jerigen gitu ya. Jadi sesekali bibit rumput laut yang diangkut dibasahi atau disiram dengan air laut. Kemudian penurunan bibit di lokasi budidaya ini juga harus sesegera mungkin dan dipertimbangkan. Jika bisa jangan pada saat matahari di atas kepala kita itu ya, siang bolong itu, karena panasnya tinggi nanti bibitnya stres sehingga dia bisa jadi SR atau kelangsungan hidupnya rendah. Nah, kemudian ada beberapa metode budidaya rumput laut yang bisa diterapkan sesuai dengan kondisi perairan. Jadi tadi prinsipnya sebenarnya semua perairan itu bisa kita lakukan budidaya rumput laut. Tetapi kita harus perhatikan kriteria-kriteria tadi yang sudah Ibu jelaskan dan konstruksi budidaya yang digunakan. Nah, untuk perairan yang berbentuk teluk atau daerah pasang surut, artinya pada saat pasang dia terendam air, kemudian pada saat surut dia kering atau masih terendam air beberapa sentimeter, itu kita bisa menggunakan konstruksi patok dasar. Namanya aja patok dasar ya, jadi kita menggunakan patok-patok kayu atau bambu untuk mengikat tali utama dan tali ris yang nantinya kita ikati si rumput laut itu. Jadi sama dengan kita menanam padi kalau di teluk itu ya, kalau menggunakan metode patok dasar itu.
Jadi pada saat surut kita akan lihat hamparan rumput laut seperti ini. Nah, ini contoh di metode patok dasar. Jadi ini patok-patoknya adik-adik bisa dari kayu apapun atau bambu. Kalau bambu itu kan dia lebih awet karena dia punya sifat kimia, semakin lama terendam air maka dia semakin kuat. Itu ilmu kayunya demikian. Sehingga kenapa sih kok patok itu banyakan bambu? Ya karena itu. Karena dia apalagi kena air asin dia secara sifat fisikanya dia semakin kuat. Nah, jadi metode patok dasar ini kita membuat patok-patok ya ukurannya berapa Bu ya sesuai dengan kebutuhan, maunya berapa, tersedia bibitnya berapa gitu ya. Jadi patok-patok ini kita berikan tali utama, kemudian tali riris yang kemudian kita ikatkan bibit-bibit rumput laut. Bibit Capapicus alvarezi yang digunakan untuk budidaya untuk saat ini yang optimal adalah berat bibit 100 gram. Jadi setiap ikatan itu pada saat awal penanaman itu kita gunakan bibit sejumlah 100 gram. Selesai ini kita skip aja bahan-bahan yang digunakan, ya jelas ya patok, kemudian tali ris, kemudian alat-alat penunjang lain yang dibutuhkan untuk metode patok dasar. Kemudian metode yang kedua atau konstruksi yang kedua adalah longline. Longline ini cocoknya diterapkan pada perairan yang kedalamannya agak dalam ya, tidak seperti tadi di Teluk itu yang apa namanya daerah pasang surut. Longline ini bisa cocok digunakan pada perairan hingga kedalaman 15 meter dan otomatis gerakan airnya dia lebih kencang, lebih besar, lebih tinggi. Nah, ini longline. Longline. Nah, namanya aja longline ya. Jadi dia garis panjang. Tali-tali ris yang panjang bisa sampai biasanya 50 meter kali 50 meter konstruksi longline itu. Nah, seperti ini konstruksi ilustrasinya. Jadi 50 meter kali 50 meter atau 50 meter kali 30 meter ya tergantung dari apa namanya keperluan kita. Kalau kita mau 10 meter kali 10 meter juga tidak masalah. Nah, tapi kalau untuk budidaya rumput laut, kalau terlalu sedikit yang kita budidayakan juga secara ekonomis kita rugi karena harganya juga apa namanya kalau sedikit kita budidaya sedikit hasil panen sedikit capeknya sama sebenarnya dengan budidaya yang banyak gitu ya. Jadi sebaiknya ya kalau budidaya longline ukurannya sesekali 50 kali 30. Nah, ini longline sama dia bibit rumput lautnya ini spinosum ya. 100 gram bibit yang digunakan adalah 100 gram, kemudian kita pelihara selama 45 hari, kalau untuk kepentingan bibit ya 25 sampai 30 hari. Nah, longline dan patok dasar itu kita bisa kombinasikan dengan metode lainnya sesuai dengan kondisi perairan dan musim. Kadang di laut itu kan sama juga di darat ya, ada musim gelombang tinggi, ada musim angin dan sebagainya. Pada saat gelombang tinggi atau musim angin, itu kan gerakan air kan kencang sekali sehingga si talus rumput laut ini kan crunchy, mudah patah ya tadi. Jadi kalau gerakan airnya besar dia patah, hanyut, pembudidayanya atau petaninya nggak jadi panen. Nah, karena dia hanyut. Nah, pada musim-musim ekstrim seperti itu, maka kita bisa kita gunakan jaring. Nah, ini jaring bondre ya. Nah, ini dulu yang menginisiasi Ibu kurang ingat sudah sempat dipatenkan atau belum oleh Prof. Sunarpi. Jadi Prof. Sunarpi dulu yang memiliki pemikiran bondre seperti ini. Jadi kalau kita rumput lautnya kita taruh dalam jaring ini
walaupun dia patah terombang-ambing oleh arus, nggak masalah, dia tetap di dalam sini. Pembudidaya tetap bisa memanen optimal, dia nggak hanyut. Nah, ini bentuk rakit tadi ya. Sorry, tadi longline. Yang ketiga adalah rakit. Nah, rakit apung. Nah, ini cocok untuk kondisi perairan yang kedalamannya sedang-sedang. Jadi dia kedalaman 7 sampai 10 meter. Nah, cocok untuk rakit. Rakit ini juga biasanya diterapkan pada perairan yang gerakan airnya lumayan ya, lumayan kenceng. Jadi si bambu ini kita jangkar, kemudian pada saat gerakan air tinggi pun dia hanya terayun-ayun tapi nggak hanyut. Nah, ini contoh yang ada di perairan Gerubuk. Nah, ini rakit apung. Rakit apung ini yang dimaksud rakit itu bambunya ini ya, adik-adik. Kalau yang dari adik-adik yang kuliah di perikanan mungkin sudah familiar ya. Rakit apung ini konstruksi bambunya ini. Kenapa pakai bambu, Bu? Ya itu tadi alasannya. Tadi itu bambu punya kekuatan fisik, sifat fisik yang jika terendam air, apalagi air laut, semakin lama dia semakin kuat, dan secara harga dia lebih ekonomis dibanding bahan lain. Kalau pakai paralon boleh nggak, Bu? Boleh, tapi kalau gerakan air tinggi ya paralon itu paling seminggu aja bertahan, habis itu dia pecah. Nah, jadi mungkin ada bahan lain yang sudah dikaji teknologinya pakai bahan ini, tapi ujung-ujungnya kembali ke bambu. Ya, yang terkuat untuk saat ini adalah bambu. Kalau pakai besi boleh nggak, Bu? Kalau pakai besi nggak mengapung, dia tenggelam, jadi nggak bisa. Itu rakit apung. Alat dan bahan yang digunakan ya bisa dirinci berdasarkan konstruksi yang dibuat. Kemudian budidaya rumput laut di tambak. Ini banyak kita jumpai di daerah Sulawesi ya. Kalau budidaya Gracilaria di tambak itu di daerah Sulawesi Selatan banyak. Kalau di NTB ini sudah jarang, ada di beberapa titik di Lembar, dan yang ini gambar ini adalah di Sumbawa di Pulau Kaung, dia Gracilaria, menanam Gracilaria. Kemudian yang ini adalah tambak-tambak yang ada di Lombok Barat di Lembar. Jadi budidaya rumput laut di tambak itu nggak pakai diikat-ikat, tapi khusus untuk Gracilaria ya, yang dia tahan air payau. Cukup kita bibitnya cukup kita tebar pada dasar perairan tambak, kemudian airnya ditinggikan. Udah kita pelihara, bisa sambil budidaya bandeng atau budidaya udang. Nggak habis, Bu, rumput lautnya kalau sama bandeng. Nah, perutnya bandeng itu kan nggak besar ya, jadi kalau pun dimakan tuh ya nggak banyak. Nah, lain kalau biota yang lebih besar lagi mungkin bisa menjadi pengganggu. Itu tambak, skip aja. Kemudian pada budidaya rumput laut itu sama dengan budidaya biota lainnya. Pasti ada problem hama dan penyakit ya. Karena ini terkait dengan kondisi musim, cuaca dan sebagainya, sehingga kadang kualitas air itu juga menjadi pemicu timbulnya penyakit pada rumput laut. Nah, kalau hama itu biasanya biota perairan lain yang sering menyerang si rumput laut. Maksudnya bukan menyerang sih, mengganggu atau seringkali memutuskan talus rumput laut. Seperti ikan baronang atau siganus ya. Siganus baronang itu kan dia punya gigi yang tajam tuh, runcing-runcing. Jadi dia biasanya di mana ada rumput laut, di situ dia senang karena dia merasa sejuk, kemudian nyaman. Nah, dia sebenarnya nggak memakan rumput laut, kalaupun dia makan tuh cuma sedikit. Dia suka main-mainin, dia gigit-gigit talus itu sehingga talusnya kan patah. Nah, akhirnya talus yang patah itu ya hanyut dan terbawa kemana-mana, jadi pembudidaya bisa rugi. Kemudian penyu juga gitu, dia hanya suka menggigit-gigit gitu, kalaupun dimakan hanya sedikit, dan ikan herbivore lainnya juga demikian. Nah, ini biasanya menjadi hama. Tapi untuk saat ini tidak
belum ada sih kasus yang besar kegagalan panen rumput laut hanya gara-gara baronang atau penyu, itu masih belum ada. Hanya beberapa saja yang terkadang membuat talus patah, kemudian hasil panennya jadi berkurang. Nah, kemudian ini yang sering kita jumpai, epifit yang menempel pada talus. Jadi banyak sekali di perairan-perairan yang biasanya yang nutrisinya bagus dan baik, malah tumbuhan air lainnya itu ikut tumbuh. Jadi kadang dia nempel di di talus rumput laut sehingga mengganggu pertumbuhannya. Kalau nama lokalnya di Lombok ini biasa kita sebut dengan bulu monyet ya. Jadi dia halus-halus seperti bulu monyet gitu. Nah, ini kalau sudah kayak gini, walaupun rumput laut dikeringkan ya dia nggak bisa lepas, itu yang kadang harga jualnya menjadi rendah. Nah, ini bagaimana cara mencegahnya? Ya itu tadi, kualitas perairan harus dijaga, kemudian kontrol harus kontinu dilakukan. Kemudian penyakit. Nah, penyakit kalau untuk rumput laut ya yang paling sering adalah talus yang memutih. Ada dua kemungkinan, bisa jadi dia ice, bisa jadi dia karena bleaching terkena panas. Kalau ice kan dia bakteri, kemudian dipicu oleh suhu perairan yang meningkat atau tinggi, kemudian ada bakteri, maka dia bisa membuat talus menjadi putih. Kemudian bintik-bintik putih pada talus, nah ini bintik-bintik putih banyak gitu di talus keseluruhan, biasanya ini akibat perubahan suhu yang ekstrim. Kemudian kompetitor. Nah, ini si penyu tadi ya yang kita bicarain. Jadi ya itu tadi, dia sebenarnya nggak makan rumput laut, tapi dia senang main-main di area rumput laut. Dia gigit-gigit sehingga menyebabkan rumput laut, talus rumput laut patah dan hanyut. Nah, upaya yang bisa dilakukan ya perawatan harus dilakukan kontinu. Nah, tadi udah proses budidayanya ya, dari bibit sampai hama dan penyakit. Kemudian fase akhir adalah pemanenan. Untuk Capapicus alvarezi, untuk mendapatkan kadar karaginan yang tinggi, yang optimum, kita bisa harus dibudidayakan selama 45 hari. Nah, tetapi terkadang umur 45 hari itu talus sudah sangat besar dan rimbun. Nah, itu rawan patah ya. Rawan patah. Nah, kalau sudah besar dan rimbun itu patah, pembudidaya enggak jadi panen karena patah kan dia hanyut ya. Nah, itu yang terkadang menjadi permasalahan, sehingga kadang pembudidaya itu memanen Capapicus atau rumput laut yang dia budidaya itu kurang dari 45 hari. Nah, tapi untuk mendapatkan kadar karaginan yang optimum itu kita harus budidayakan selama 45 hari atau 1,5 bulan. Nah, pada saat panen hal-hal yang harus diperhatikan ya cuaca ya. Jangan saat musim hujan atau hujan-hujan kita panen gitu kan. Nah, kalau hujan terus kita panen, terus dia tidak bisa langsung dijemur ya. Nanti busuk rumput lautnya. Jadi ditunggu pada saat cuaca cerah. Kecuali punya ruangan untuk pengeringan rumput laut yang ruangan spesifik ya, tanpa mengandalkan sinar matahari, boleh kita panen walaupun kondisi hujan. Tapi jangan, tadi sudah Ibu jelaskan, jangan terlalu banyak kena air tawar, termasuk air hujan. Kemudian panen ya tekniknya ada beberapa cara, tapi pada prinsipnya dia dibawa ke daratan itu dengan waktu yang jangan terlalu lama, jadi harus cepat
memanen rumput laut. Nah, bisa dipanen dengan tali ris atau bisa juga dilepas di perairan tali risnya, tapi akan memakan energi jika melepas ikatan-ikatan ris di laut. Nah, jadi sebaiknya dibawa ke daratan sekaligus dengan tali risnya. Ini contoh panen Kapapigus yang di area patok dasar. Jadi kalau patok dasar enak karena dia airnya rendah kan, jadi tinggal diambil menggunakan sampan kecil yang bisa ditarik untuk ditarik ke daratan. Tapi kalau yang untuk perairan yang kedalamannya tinggi untuk rakit sama longline tadi harus pakai perahu ya, diangkut ke daratannya. Kalau untuk ditambak ya biasa saja, semua rumput laut yang dibudidayakan diambil dari substrat dasar kemudian dibawa ke daratan. Nah, kemudian pengeringan. Nah, supaya lebih mudah nyantol, ini pengeringan rumput laut yang ideal ya. Kita menggunakan para-para. Para-para ini juga dari bambu. Ini yang masih banyak digunakan oleh pembudidaya karena efektif dan efisien dan ekonomis. Kalau menggunakan bahan lain misalnya besi boleh Bu, boleh, kawat boleh Bu, boleh, tapi harganya lebih mahal. Jadi konsep pengeringan rumput laut itu harus ada sirkulasi udara dari bawah dan dari atas supaya kadar air yang ada dalam rumput laut itu kan menetesnya ke bawah dan dia juga menguap ke atas. Kalau tidak ada sirkulasi udara di bawah ini, maka airnya ya kembali lagi ke rumput laut itu. Misalnya kita jemur dengan lantai jemur pakai terpal. Bisa kering, cuman kualitas rumput lautnya nanti menjadi tidak optimum karena airnya kembali lagi ke talusnya itu hanya bisa menguap ke atas. Tapi kalau ada sirkulasi udara atas bawah gini, dia menghindari kemungkinan busuk dan kadar air bisa cepat keluar dari si talus. Itu kemudian jika sudah kering, teknik penyimpanan di gudang seperti ini menggunakan karung biasa. Ini karena rumput laut yang dilapisi garam ya adik-adik ya. Jadi walaupun bertahun-tahun kita simpan seperti ini, dia nggak apa-apa. It's okay. Asal dia gudangnya kondisinya kering, tidak lembab. Ini standar rumput laut kering yang diinginkan oleh konsumen atau ekspor. Kalau untuk Kapapigus alvarezi, kadar air maksimumnya 15%, kemudian benda asing, maksudnya campuran pasir atau sisa garam yang menempel di talus, itu maksimum hanya supaya lebih lebih ngeh dan nyantol apa yang saya sampaikan, bisa diputar video pendek. Silakan Mbak Kadek.
Ya, mohon maaf, mungkin soundnya tidak terdengar. Baik, eh, itu materi yang sudah yang Ibu paparkan tadi. Silakan adik-adik kita berdiskusi apa yang mau ditanyakan dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Silakan. Baik, ada yang raise hand. Wanda, silakan Wanda. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga atas penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan, Ibu, tadi kan Ibu sempat membahas mengenai bibit dari budidaya atau bibit dari kultur jaringan. Nah, dari kedua hal tersebut, bibit mana ya Bu, untuk yang hasil produktivitasnya yang lebih baik? Apa kelebihan dan kekurangannya dari bibit dari keduanya, Bu? Terima kasih, Ibu. Terima kasih Wanda. Ibu langsung jawab saja ya, biar tidak lupa. Untuk, mohon maaf, saya minum sebentar. Seperti yang Ibu telah sampaikan, untuk budidaya rumput laut saat ini permasalahannya diantaranya adalah bibit. Jadi bibit yang digunakan oleh pembudidaya saat ini di seluruh Indonesia ya, itu sebagian besar adalah bibit konvensional. Artinya bibit yang diambil dari hasil panen sebelumnya. Jadi mereka membudidayakan Capapicus alvarezi 45 hari, kemudian mereka panen, disisakan bagian-bagian talus yang muda atau ujung-ujungnya itu dia sisakan untuk ditanam kembali, sebagai bibit. Itu yang banyak dilakukan oleh pembudidaya. Kemudian ada juga bibit kultur jaringan, tetapi seperti yang Ibu sampaikan tadi, masih banyak pembudidaya yang tidak bisa menjangkau karena harganya. Wanda bertanya, apa keunggulan dan kekurangan bibit kedua jenis bibit tersebut. Nah, kalau
bibit yang dari bibit konvensional tentu saja karena dia sudah F ke berapa itu ya, mungkin F ke lebih dari F40 mungkin ya, karena terus-menerus digunakan dari sudah berpuluh-puluh tahun, sehingga produktivitasnya cenderung rendah. Jadi pertumbuhannya cenderung lambat karena ya itu sebenarnya dia sudah turunan ke berapa itu dari berpuluh-puluh tahun. Nah, pertumbuhannya cenderung lambat. Tetapi tergantung kondisi perairan juga. Kalau misalnya kondisi perairannya bagus banget, kualitas airnya bagus banget, dia tetap bisa tumbuh normal dan maksimum. Tapi kalau kondisi perairannya udah nggak baik atau kualitas airnya sudah bisa dibilang tidak optimal gitu ya, jadi semakin diperparah kondisinya, jadi dia pertumbuhannya tidak optimum dan dia talusnya jadi kurus-kurus, langsing-langsing gitu. Nah, itu kadar karagenannya juga bisa rendah. Nah, bibit kultur jaringan secara teori, kalau yang kultur jaringan murni ya, bukan dari irisan talus kemudian dipelihara gitu ya, itu secara teori produktivitasnya tinggi, pertumbuhannya tinggi. Tetapi tergantung dari kualitas air atau kualitas perairan tempat lokasi budidaya itu juga. Kalau kondisi lokasi budidayanya tidak mendukung untuk tumbuhnya dia, walaupun dia bibit kultur jaringan, tetap dia produktivitasnya rendah atau pertumbuhannya tidak maksimum. Kalau secara teori harusnya si kultur jaringan itu pertumbuhannya tinggi dan kadar karagenannya bisa maksimum gitu. Kemudian itu kelebihan masing-masing ya. Nah, kalau ketahanan terhadap penyakit, itu tergantung kondisi lingkungan juga. Jadi si kultur jaringan ini terkadang dia lebih tahan terhadap, lebih tahan terhadap, untuk yang sudah dibudidayakan lebih tahan dia terhadap perubahan cuaca ekstrim, perubahan suhu dan sebagainya. Nah, itu kalau kekurangannya si kultur jaringan mahal dia. Jadi pembudidaya kasihan juga, susah dia untuk membeli. Jadi itu yang makanya bibit kultur jaringan tidak bisa banyak atau cepat dibudidayakan, disebar ke seluruh pembudidaya karena harganya itu. Kenapa mahal? Karena ketersediaannya masih terbatas. Yang bisa memproduksi bibit kultur jaringan rumput laut itu saat ini hanya Biotrop Bogor yang untuk yang di Indonesia. Kemudian Biotrop membagi-bagi lagi, diberikan sedikit ke Balai Sekotong, Balai Budidaya Laut Sekotong untuk dikembangkan ke NTT. Nah, seperti itu. Jadi peluangnya masih besar untuk adik-adik yang mau konsen di kultur jaringan untuk mengembangkan kultur jaringan rumput laut, tidak hanya spesies Capapicus ya, yang lain juga. Begitu Wanda, bagaimana? Baik Ibu, sangat jelas. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Kemudian ada yang raise hand lagi, Muhammad Wisam. Silakan Wisam, dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nuni. Terima kasih Pak sebelumnya atas materi yang sudah disampaikan. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait mungkin dari beberapa jenis rumput laut, kan yang salah satunya itu rumput laut yang akan digunakan baik itu diekspor maupun yang akan digunakan beberapa dalam penelitian itu pasti memiliki standar, Bu, seperti yang disampaikan barusan. Nah, mungkin kalau misalnya itu standarnya itu kurang atau mungkin berlebihan, apakah itu sebenarnya bisa diantisipasi atau bagaimana, Bu? Iya. Ya, terima kasih Wisam. Wisam dari fakultas apa? Dari biologi, Bu. Biologi. Dari biologi, bertetangga dengan FPIK ya? Bu. Tetangga dengan perikanan. Ya, alhamdulillah yang dari biologi ada. Iya.
kualitas rumput laut kering yang diekspor tentu harus memenuhi standar seperti yang Ibu paparkan tadi. Nah, untuk memenuhi standar tersebut bisa kita kita penuhi dengan, maksudnya diantisipasi gimana caranya supaya bisa memenuhi standar itu dari awal proses bibit sampai proses budidaya sampai proses pemanenan dan penjemuran itu harus dilakukan sesuai dengan standar yang ada di SNI ya, kalau di Indonesia, Standar Nasional Indonesia untuk budidaya rumput laut. Jadi standar-standar ekspor tadi bisa kita penuhi dari awal pemilihan bibit, itu harus sesuai dengan kriteria SNI bibit yang harus dipenuhi. Seperti yang Ibu terangkan tadi, harus tidak cacat, kemudian segar, talusnya normal. Nah, kemudian pada saat proses budidayanya juga demikian, harus sesuai standar SNI paling tidak kan. Jadi pengontrolan harus dilakukan rutin, kemudian monitoring pertumbuhan juga harus dilakukan. Nah, kemudian pada saat panen juga gitu, harus sesuai SNI-nya panen. Misalnya bagaimana cara mengangkutnya ke daratan. Nah, setelah dipanen kemudian dijemur, bagaimana standar penjemuran yang sesuai SNI. Tadi misalnya menggunakan para yang ada sirkulasi air atas dan bawah, tidak boleh langsung dijemur di pinggir pantai, karena kalau langsung dijemur di pinggir pantai, di pasir-pasir pantai itu otomatis pasir-pasirnya nanti juga akan ikut ikut nempel di talus, sehingga pada saat ditimbang kadang lebih berat pasirnya dibanding rumput lautnya. Nah, itu antisipasi yang bisa dilakukan untuk memenuhi standar rumput laut kering ekspor. Tetapi untuk saat ini permasalahan di industri rumput laut, terutama rumput laut kering ya, permasalahannya adalah hampir keseluruhan buyer atau pembeli itu belum ada tools atau alat yang efektif dan efisien untuk menentukan standar-standar ekspor tadi, misalnya kadar air gitu ya, itu jarang yang dilihat. Jadi harga itu dipatok sama antara yang memenuhi standar dengan yang tidak memenuhi standar. Hal itu yang membuat pembudidaya kadang ogah-ogahan melakukan budidaya rumput laut sesuai standar yang harus dilakukan. Gitu, Wisam ya. Bu, terima kasih banyak Iya. atas jawabannya. Iya, terima kasih Wisam. Ditunggu actionnya nanti kalau sudah jadi saintis mungkin, atau nggak perlu menunggu jadi saintis, kiprahnya bersumbangsi pada rumput laut, misalnya kultur jaringan. Kalau anak biologi kan sudah punya ilmunya itu. Nah, ayo ditunggu kiprahnya di kultur jaringan rumput laut. Bu, insya Allah. Nah, kemudian silakan. Sambilan menunggu penanya selanjutnya, Ibu berikan post-test yang jawabannya dikirim ke link yang akan di-share oleh moderator atau admin. Mbak Kadek, silakan di-share link post-test. Ya. Soalnya Ibu bacakan aja ya. Soalnya gampang. Soal post-testnya adalah sebutkan jenis rumput laut yang ada di daerah asal adik-adik masing-masing. Di daerah asal atau di daerah sekitarnya. Itu nomor 1, saya lupa. Nomor 2, dari jenis-jenis tersebut,
jenis apa yang sudah dibudidayakan? Nomor 3, dari jenis tersebut, jenis apa yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat? Baik, itu soal post-testnya. Silakan jawaban dikirim pada link yang sudah disediakan. Waktu pengumpulan jawaban sampai sebelum materi perkuliahan berikutnya, berarti sebelum minggu depan ya, sebelum kuliah minggu depan. Silakan, ada yang bertanya lagi? Tadi Ibu lihat ada peserta yang dari UTS. Siapa ya tadi ya? UTS Unitas Teknologi Sumbawa. Mana ya tadi? Nah, sudah hilang. Oke. Oke. Ada yang bertanya? Oh, Andi Saputra. Andi Saputra? Ah, iya, iya, iya. Andi Saputra, are you with us? Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Silakan Mbak Kadek dipandu selanjutnya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nuni Cukrowati SPI MSI atas penyampaian materinya yang sangat menarik tentang teknologi budidaya rumput laut. Karena sesi diskusi tadi sudah selesai, maka berakhir pula acara perkuliahan MBKM pada hari ini. Untuk sebelumnya saya minta tolong kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir pada link yang sudah kami kirim. Begitu juga dengan hasil respon post test itu tolong dikirim ke link yang sudah kami kirimkan. Sebelum acara ditutup, kami mohon untuk seluruh peserta untuk menyalakan kamera untuk dilakukan seksi dokumentasi. Kelihatan ya?
Oh ya. Sudah semuanya? Sudah siap? Sudah? Ada yang belum? Baik, kita ambil ya. Untuk halaman pertama dulu. Scoring deh. Ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, kemudian halaman berikutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sudah? Ada lagi ya? Sudah? Oh ya, oke. Baik, dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, maka berakhir pula kegiatan perkuliahan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta perkuliahan pada sore hari ini karena sudah menghadiri. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak dan semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang lain. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Izin live. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, dan nyantol apa yang saya sampaikan bisa diputar video pendek. Silakan Mbak Kadek.
Ya, mohon maaf, mungkin soundnya tidak terdengar. Baik, eh, itu materi yang sudah yang Ibu paparkan tadi. Silakan adik-adik kita berdiskusi apa yang mau ditanyakan dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Silakan. Baik, ada yang raise hand. Wanda, silakan Wanda. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga atas penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan Ibu, tadi kan Ibu sempat membahas mengenai bibit dari budidaya atau bibit dari kultur jaringan. Nah, dari kedua hal tersebut, bibit mana ya Bu untuk yang hasil produktivitasnya yang lebih baik? Apa kelebihan dan kekurangannya dari bibit dari keduanya, Bu? Terima kasih, Ibu. Terima kasih Wanda. Ibu langsung jawab saja ya, biar tidak lupa. Untuk, mohon maaf, saya minum sebentar. Seperti yang Ibu telah sampaikan, untuk budidaya rumput laut saat ini permasalahannya diantaranya adalah bibit. Jadi bibit yang digunakan oleh pembudidaya saat ini di seluruh Indonesia ya, itu sebagian besar adalah bibit konvensional. Artinya bibit yang diambil dari hasil panen sebelumnya. Jadi mereka membudidayakan Capapicus alvarezi 45 hari, kemudian mereka panen, disisakan bagian-bagian talus yang muda atau ujung-ujungnya itu dia sisakan untuk ditanam kembali, sebagai bibit. Itu yang banyak dilakukan oleh pembudidaya. Kemudian ada juga bibit kultur jaringan, tetapi seperti yang Ibu sampaikan tadi, masih banyak pembudidaya yang tidak bisa menjangkau karena harganya. Wanda bertanya, apa keunggulan dan kekurangan bibit kedua jenis bibit tersebut? Nah, kalau
bibit yang dari bibit konvensional tentu saja karena dia sudah F ke berapa itu ya, mungkin F ke lebih dari F 40 mungkin ya, karena terus-menerus digunakan dari sudah berpuluh-puluh tahun, sehingga produktivitasnya cenderung rendah. Jadi pertumbuhannya cenderung lambat karena ya itu sebenarnya dia sudah turunan ke berapa itu dari berpuluh-puluh tahun. Nah, pertumbuhannya cenderung lambat. Tetapi tergantung kondisi perairan juga. Kalau misalnya kondisi perairannya bagus banget, kualitas airnya bagus banget, dia tetap bisa tumbuh normal dan maksimum. Tapi kalau kondisi perairannya udah nggak baik atau kualitas airnya bisa dibilang tidak optimal gitu ya, jadi semakin diperparah kondisinya, jadi dia pertumbuhannya tidak optimum dan dia talusnya jadi kurus-kurus, langsing-langsing gitu. Nah, itu kadar keraginannya juga bisa rendah. Nah, bibit kultur jaringan secara teori, kalau yang kultur jaringan murni ya, bukan dari irisan talus kemudian dipelihara gitu ya, itu secara teori produktivitasnya tinggi, pertumbuhannya tinggi, tetapi tergantung dari kualitas air atau kualitas perairan tempat lokasi budidaya itu juga. Kalau kondisi lokasi budidayanya tidak mendukung untuk tumbuhnya dia, walaupun dia bibit kultur jaringan, tetap dia produktivitasnya rendah atau pertumbuhannya tidak maksimum. Kalau secara teori harusnya si kultur jaringan itu pertumbuhannya tinggi dan kadar keraginannya bisa maksimum gitu. Kemudian itu kelebihan masing-masing ya. Nah, kalau ketahanan terhadap penyakit, itu tergantung kondisi lingkungan juga. Jadi si kultur jaringan ini terkadang dia lebih tahan terhadap, lebih tahan terhadap, untuk yang sudah dibudidayakan lebih tahan dia terhadap perubahan cuaca ekstrim, perubahan suhu dan sebagainya. Nah, itu kalau kekurangannya si kultur jaringan mahal dia. Jadi pembudidaya kasihan juga, susah dia untuk membeli. Jadi itu yang makanya bibit kultur jaringan tidak bisa banyak atau cepat dibudidayakan, disebar ke seluruh pembudidaya karena harganya itu. Kenapa mahal? Karena ketersediaannya masih terbatas. Yang bisa memproduksi bibit kultur jaringan rumput laut itu saat ini hanya Biotrop Bogor untuk yang di Indonesia. Kemudian Biotrop membagi-bagi lagi, diberikan sedikit ke Balai Sekotong, Balai Budidaya Laut Sekotong untuk dikembangkan ke NTT. Nah, seperti itu. Jadi peluangnya masih besar untuk adik-adik yang mau konsen di kultur jaringan untuk mengembangkan kultur jaringan rumput laut, tidak hanya spesies Capapicus ya, yang lain juga. Begitu Wanda, bagaimana? Baik Ibu, sangat jelas. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Kemudian ada yang raise hand lagi, Muhammad Wisam. Silakan Wisam, dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nuni. Mohon maaf, terima kasih Pak Adek sebelumnya atas materi yang sudah disampaikan. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait mungkin dari beberapa jenis rumput laut, kan yang salah satunya itu rumput laut yang akan digunakan baik itu diekspor maupun yang akan digunakan beberapa dalam penelitian itu pasti memiliki standar, Bu, seperti yang disampaikan barusan. Nah, mungkin kalau misalnya itu standarnya itu kurang atau mungkin berlebihan, apakah itu sebenarnya bisa diantisipasi atau bagaimana, Bu? Iya. Terima kasih Wisam. Wisam dari fakultas apa? Dari biologi, Bu. Biologi. Dari biologi, bertetangga dengan FPIK ya? Iya, Bu. Bertetangga dengan perikanan. Ya, alhamdulillah yang dari biologi ada. Iya.
kualitas rumput laut kering yang diekspor tentu harus memenuhi standar seperti yang Ibu paparkan tadi. Nah, untuk memenuhi standar tersebut bisa kita kita penuhi dengan, maksudnya diantisipasi gimana caranya supaya bisa memenuhi standar itu dari awal proses bibit sampai proses budidaya sampai proses pemanenan dan penjemuran itu harus dilakukan sesuai dengan standar yang ada di SNI ya, kalau di Indonesia, Standar Nasional Indonesia untuk budidaya rumput laut. Jadi standar-standar ekspor tadi bisa kita penuhi dari awal pemilihan bibit, itu harus sesuai dengan kriteria SNI bibit yang harus dipenuhi. Seperti yang Ibu terangkan tadi, harus tidak cacat, kemudian segar, talusnya normal. Nah, kemudian pada saat proses budidayanya juga demikian, harus sesuai standar SNI paling tidak kan. Jadi pengontrolan harus dilakukan rutin, kemudian monitoring pertumbuhan juga harus dilakukan. Nah, kemudian pada saat panen juga gitu, harus sesuai SNI-nya panen. Misalnya bagaimana cara mengangkutnya ke daratan. Nah, setelah dipanen kemudian dijemur, bagaimana standar penjemuran yang sesuai SNI. Tadi misalnya menggunakan para-para yang ada sirkulasi air atas dan bawah. Tidak boleh langsung dijemur di pinggir pantai, karena kalau langsung dijemur di pinggir pantai, di pasir-pasir pantai itu otomatis pasir-pasirnya nanti juga akan ikut ikut nempel di talus, sehingga pada saat ditimbang kadang lebih berat pasirnya dibanding rumput lautnya. Nah, itu antisipasi yang bisa dilakukan untuk memenuhi standar rumput laut kering ekspor. Tetapi untuk saat ini permasalahan di industri rumput laut, terutama rumput laut kering ya, permasalahannya adalah hampir keseluruhan buyer atau pembeli itu belum ada tools atau alat yang efektif dan efisien untuk menentukan standar-standar ekspor tadi, misalnya kadar air gitu ya, itu jarang yang dilihat. Jadi harga itu dipatok sama antara yang memenuhi standar dengan yang tidak memenuhi standar. Hal itu yang membuat pembudidaya kadang ogah-ogahan melakukan budidaya rumput laut sesuai standar yang harus dilakukan. Gitu, Wisam ya. Bu, terima kasih banyak Iya. atas jawabannya. Iya, terima kasih Wisam. Ditunggu actionnya nanti kalau sudah jadi saintis mungkin, atau nggak perlu menunggu jadi saintis, kiprahnya bersumbangsi pada rumput laut, misalnya kultur jaringan. Kalau anak biologi kan sudah punya ilmunya itu. Nah, ayo ditunggu kiprahnya di kultur jaringan rumput laut. Bu, insya Allah. Nah, kemudian silakan. Sambilan menunggu penanya selanjutnya, Ibu berikan post-test yang jawabannya dikirim ke link yang akan di-share oleh moderator atau admin. Mbak Kadek, silakan di-share link post-test. Iya. Soalnya Ibu bacakan aja ya. Soalnya gampang. Soal post-testnya adalah sebutkan jenis rumput laut yang ada di daerah asal adik-adik masing-masing. Di daerah asal atau di daerah sekitarnya. Itu nomor 1, lupa. Nomor 2, dari jenis-jenis tersebut,
jenis apa yang sudah dibudidayakan? Nomor 3, dari jenis tersebut, jenis apa yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat? Baik, itu soal post-testnya. Silakan jawaban dikirim pada link yang sudah disediakan. Waktu pengumpulan jawaban sampai sebelum materi perkuliahan berikutnya. Berarti sebelum minggu depan ya, sebelum kuliah minggu depan. Silakan, ada yang bertanya lagi? Tadi Ibu lihat ada peserta yang dari UTS. Siapa ya tadi ya? UTS Unitas Teknologi Sumbawa. Mana ya tadi? Nah, sudah hilang. Oke. Oke. Ada yang bertanya? Oh, Andi Saputra. Andi Saputra? Ah, iya, iya, iya. Andi Saputra, are you with us? Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Silakan Mbak Kadek dipandu selanjutnya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nuni Cukrowati SPI MSI atas penyampaian materinya yang sangat menarik tentang teknologi budidaya rumput laut. Karena sesi diskusi tadi sudah selesai, maka berakhir pula acara perkuliahan MBKM pada hari ini. Untuk sebelumnya saya minta tolong kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir pada link yang sudah kami kirim. Begitu juga dengan hasil respon post-test itu tolong dikirim ke link yang sudah kami kirimkan. Sebelum acara ditutup, kami mohon untuk seluruh peserta untuk menyalakan kamera untuk dilakukan seksi dokumentasi.
Kelihatan ya? Oh, ya. Sudah semuanya? Sudah siap? Sudah? Ada yang belum? Baik, kita ambil ya. Untuk halaman pertama dulu. Snoring deh. Ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, kemudian halaman berikutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sudah? Ada lagi ya? Sudah? Oh ya, oke. Baik, dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, maka berakhir pula kegiatan perkuliahan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta perkuliahan pada sore hari ini karena sudah menghadiri. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak dan semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang lain. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Izin live. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Aduh,